Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kalian yang selalu membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri setiap harinya. Identitas istri Siri dan anak dari istri Sirinya Rama Buana mulai terungkap. Selamat datang yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Terlihat di awal adegan, Dewa dan Neratu sedang membicarakan hubungan Dewa dan Alia. Dewa pun menceritakan bahwa dia serius menjalin hubungan dengan Alia. Dia pun berniat akan menikahi Alia. Lalu di adegan selanjutnya, Pasha yang mencoba mengejar penculik Salsa bersama Alia. Pasha pun berkelahi hingga penculik itu babak belur. Akhirnya Salsa pun berhasil diselamatkan. Pasha dan Alia pun memeluk Salsa dan mereka saling bertatapan. Lalu Nana bersama dengan keluarga sedang bergotong royong membersihkan halaman. Dewa dan Nana pun sedang menanam bunga. Tetapi tiba-tiba Pasha datang ingin membantu Nana. Dewa pun cemburu melihat perhatian Pasha ke Nana. Lalu tiba-tiba Neratu pun membahas tentang anaknya Rama Buana yang mempunyai istri simpanan dan membuat Bu Parah penasaran dengan istri dari Rama Buana tersebut. Bu Parah pun meminta anak buahnya untuk menyelidiki keberadaan dari istri Rama Buana dan anaknya. Ternyata percakapan Bu Parah di telepon dengan anak buahnya dikuping oleh Alia. Alia pun bergegas untuk menyelidiki dan dia teringat tentang mantan suaminya yang dibunuh oleh Bu Parah. Alia pun pergi ke rumah yang ia tempati bersama mantan suaminya dulu. Lalu dia menemukan berkas tentang Bu Sari. Dan itu adalah istri Siri dari Rama Buana. Lalu di adegan selanjutnya, keluarga Buana pun sedang melakukan makan malam dan tiba-tiba Neratu meminta kepada Dewa dan Nana untuk memberinya cicit. Lalu Dewa pun masuk ke dalam kamar bersama Nana. Dewa pun kaget mengapa ada foto pernikahan Nana dan Dewa dipajang di kamar. Nana pun mempertanyakan bahwa foto tersebut terlihat bagus atau tidak. Tetapi Dewa malah menjawab bahwa foto itu seperti
perkataan itu Nana pun sangat sedih. Ia sadar bahwa dewa tidak akan pernah mencintainya. Dan dewa bilang bahwa dia tidak sudi mempunyai anak dengan perempuan yang dia tidak cintai. Lalu Alia pun menelpon dewa untuk pamit dari hidupnya. Dewa pun dengan emosi menyusul Alia yang ingin pergi. Nana yang khawatir kepada dewa, ia pun menyusul dewa dengan naik ojek. Lalu tiba-tiba di perjalanan, dewa emosi dengan mobil yang menghalanginya. Dewa pun keluar dari mobil dan mengajak orang-orang yang menghalanginya berkelahi. Akhirnya dewa pun dikeroyok. Dewa pun kalah dan dia terkapar pingsan, tidak sadarkan diri di tengah jalan. Lalu tiba-tiba Nana datang. Nana pun menghampiri dewa yang tak sadarkan diri. Lalu Nana pun panik. Ia pun menelpon Pasya untuk menolong dewa. Pasya pun datang dan membawa dewa pulang ke rumah. Di dalam mobil, Nana pun tersadar bahwa cinta dewa kepada Alia sangat dalam. Dia tidak akan bisa bersaing dengan Alia. Tetapi meskipun sikap dewa yang jahat ke Nana, Nana pun merawat dewa dengan tulus dan penuh kasih sayang, mengobati luka dewa. Lalu tiba-tiba dewa pun menghigo dengan menyebut nama Claudia. Nana pun jadi teringat kejadian beberapa tahun lalu, Roni yang menabrak Claudia. Nana pun penasaran siapa Claudia itu. Dia pun menanyakan kepada Bu Parah bahwa Claudia itu siapanya dewa. Ternyata Claudia itu adalah tunangan dewa yang meninggal ditabrak lari. Nana pun sampai syok. Dia sampai memecahkan piring di dapur. Lalu di akhir episode, Alia sudah sampai di Sumedang untuk mencari informasi dan keberadaan dari Bu Sari dan anaknya. Ternyata Pasya juga mengikuti Alia ke Sumedang. Sampai suatu saat, Alia diajak oleh bapak-bapak yang mengaku dia tahu tentang Bu Sari. Alia pun percaya dengan bapak itu. Alia mengikutinya sampai ke tengah hutan. Alia pun dibawa ke bedeng dan dijebak oleh lelaki itu di sebuah bedeng dan dikunci. Alia sempat melawan sampai akhirnya dia pingsan. Lalu lagi-lagi Pasya pun menolong Alia. Dia membawa Alia untuk dibawa ke kerumunan warga agar dia selamat. Akankah Alia tahu Pasya yang telah menolong dia? Sekian dulu alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.